Tapi emang penyebabnya kira-kira apa ya? Ganjar bisa turun nih? Di Banten Digerus. suaranya Ganjar pindah ke Prabowo nih. Di mana ada Ganjar ke daerah, beberapa hari kemudian Jokowi harus turun. Ya, ada kunjungan di sana. Ada kunjungan di sana. Di luar dugaan banget, Ganjar, Pranowo, dan Mahfud MD Jumpalitan hancur Turun ya surveinya ya? menurut survei. Iya, turun hasil surveinya. Iya, jadi ketiga. Dari pertama, jauh-jauh hari sebelum Masa kampanye dia masih pertama, tipis lah sama Prabowo, naik turun gitu. Terus kemudian Anies. Nah sekarang udah Jumpalitan, dari di atas 30 menjadi 15. Itu berdasarkan hasil Litbang Kompas yang dirilis awal Desember kemarin itu. Iya. Tepatnya 11, satu hari sebelum debat ini nih. Iya, ya. Malam ini ya, ini kan Malam tanggal ini. 12 nih. Oh, Nanti malam debatnya. debat pertama ya. Jadi Emang hasilnya gimana? calon wakil presiden jadi debatnya. Nah, jadi kalau menurut Kompas itu yang terbaru setelah Agustus dia melakukan survei, jadi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan 39,3% suara, cenderung naik bro. Iya. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin ini dari 10 menjadi 16,7% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 15,3%. Iya. Setengahnya Ganjar turun, Anies naik. Gitu kan? iya. Kalau Prabowo relatif stagnan atau sama aja? Prabowo naik Kan ya? Jadi naiknya tipis tapi cenderung naik lah. Ya, ada kenaikan. Coba ada kenaikan yang signifikan ya pasangan Amin itu ya. Pasangan Karena Amin. dari 10% jadi 16% kan? Kerja keras itu. Iya, besar itu. Effortnya besar itu. Gila effortnya ya. Yang katanya tanpa duit, jadi Anies sudah mampu membuktikan bahwa yang namanya perjuangan untuk perubahan itu bisa optimal. Walaupun tanpa waktu. Walaupun tanpa waktu. Tapi emang penyebabnya kira-kira apa ya? Ganjar bisa turun nih, Ganjar Mahfud ya. Kalau analisa kita lah, Nanti kita lihat, kita bacakan dulu survei bacakan dulu. dari Kompas per provinsi. Iya, kan survei pertama di Agustus, ini Desember ini sudah merilis hasil survei juga kan? Iya, Coba artinya ada naik turun yang disodorkan sama surveinya Kompas itu dari Desember dengan Agustus perbandingannya. Nah, sebagai catatan bahwa survei Litbang Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023 ini dilakukan kepada 1.364 responden yang dipilih secara asak. Penelitian ini menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Jadi adapun tingkat kepercayaan menurut Kompas itu 95% dan margin of error penelitiannya adalah kurang lebih 2,65%. Ya agak tinggi sih ya survei kepercayaannya. Tinggi, selisih dikit lah. Nah, di sini adalah survei Kompasnya. Tadi sudah disebutkan bahwa di Desember Anies 16,7%, terus kemudian Prabowo itu 39,3%, sementara siapa itu? Ganjar Mahfud 15,3%. Kok lu pakai siapa itu? Kayak lu kurang kenal, Bos. Atau ada sesuatu? Kagak ada tulisannya, cuma ada foto sama nama. Jadi kadang-kadang suka kikuk. Jadi pelaparan kita ini kan terhadap calon presiden kadang-kadang suka kikuk juga. Iya. Kagak mendukung siapa-siapa masalahnya. Nah, di luar dinamika elektabilitas capres dan cawapres, survei juga menangkap dinamika pemilih bimbang yang kian meningkat. Nah, jadi tapi ada tinggi nih memang. Pemilih bimbang itu yang ragu-ragu, yang ketika sudah menentukan pilihan tapi masih punya kesempatan untuk milih yang lain gitu ya, kan? Ragu-ragu. Itu menurut survei Kompas ada di angka 28,7%. Ya. Besar. Karena pemilu 2 bulan lagi loh. Besar 28 ya? Itu mungkin berapa puluh juta rakyat Indonesia kan? DPT berapa DPT? Dari 170-an ya? Apa udah 200 ya? Berarti hampir 50 juta masih meragukan pilih bimbang gitu. Jangan-jangan
Gue mendingan akhirnya tanggal 14 Februari itu mendingan gue liburan, mendingan gue di rumah aja atau Atau bisa jadi kayak misalnya gue nih, misalnya gue sudah menentukan gue akan memilih capres A. Tapi sambil berjalan melihat dari hasil debatnya, dari hasil dia turun ke masyarakat ya. Nah, ketika itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, gue akan milih yang lain gitu, yang sesuai dengan ekspektasi gue ketika debatnya bagus, kemudian ketika turun ke masyarakatnya juga bagus. Mungkin itu yang dimaksud dengan pemilih bimbang, gitu kan? yang rasional. Masuk dalam kategori rasional atau enggak? Enggak, tadi yang bimbang tadi kan sudah menentukan pilihan, tapi ketika perjalanan waktu tergoyahkan lagi gitu. Bisa salah satunya itu. Ya. Yang kedua, memang ada kekecewaan bisa juga, Ya. sehingga dia meragukan lagi pilihannya. Seperti lu, yang tadinya nomor 10 pengen menjadi nomor 9. Kayaknya nomor 1 bagus. Iya, benar. Itu mah galau atau apa? Nggak paham juga lah. Tapi yang jelas bahwa pemilih bimbang dengan 28, sekian persen itu gede bos, besar itu. Berarti ini Prabowo pun dengan survei tadi 36 ya, itu juga masih bisa dibilang setengahnya pemilih bimbang tuh. Ya kan, masih bisa pindah kan? Iya. Iya. Prabowo itu bukan 36, 39, Oh, 39 ya, 39 sekian itu pasti beberapa persennya adalah pemilih bimbang juga. Bagian dari itu kan. Yang sukacita memang Anies ya. Ya. Infonya, wah Anies, tim relawan Anies begitu lumayan terhibur lah dengan survei Kompas ini. Kalau kita ketahui bersama bahwa hanya 2 partai ya, ini mohon koreksi juga, 2 partai yang punya strong voter atau pemilih Spartan, pemilih tetap gitu kuat, ya. pemilihnya kuat. Ya, pemilih kuat atau militan. Atau bahasanya masih karena partainya itu adalah partai ideologis. Ideologis. Yang pertama adalah PDIP, yang kedua adalah PKS. Selebihnya kan partai-partai yang mungkin dilihat dari ideologinya juga ada, terus kemudian dari semangatnya, dari visinya sebagainya. Ada uang Nah, gerak. ini berarti kan Anies 16% itu mungkin sebagian juga adalah tadi strong voters tadi, yang pemilih kuat dari PKS-nya ada di situ, gitu kan? Terus kemudian PDIP yang tadi berapa persen? 15% ya? PDIP 15,3%. ya. Nah, ini strong voter dari PDIP juga mungkin sebagian ada di situ. Atau misalnya sudah semua di situ kan? Turun lah, Pak. Dari ini 19 sampai 20%. Kok malah bisa jadi turun? Ada yang pindah, ada yang masih ragu-ragu nih. Apa karena efek Jokowi? Pasti efek Jokowi. Efek Jokowi. Karena Nggak bisa dibantah itu. Tapi nanti kita lihat secara kesimpulannya. Tapi dari survei kesimpulan secara umum dari survei Kompas yang ada, itu juga Kompas menghitung elektoral. Jadi tidak menyertakan cawapresnya nih. Di beberapa provinsi. Memang agak menarik dan unik karena bagaimanapun juga ikon dari pemilihan presiden kan calon presiden ya. Iya betul. Figur utamanya ya. Figur utamanya. Kita bacakan ya. Nih. Di Jakarta ya, DKI Jakarta. DKI Sok atau mau baca dulu? Anies di Jakarta pada Agustus 42,5%. Terus kemudian pada Desember 28,6%. Artinya ada penurunan di situ. Terus kemudian Prabowo dari Agustus 17,5% dan Desember 26,8%. Naik. Terus kemudian Ganjar dari Agustus 25% dan Desember 19,6%. Ini memang hal yang anomali ya. Anomali. Pertama Anies kan dulu gubernur DKI Jakarta. Seolah-olah prestasinya Anies tidak dihargai, bro. Iya, tidak terlihat gitu ya. Tidak terlihat. Atau masyarakatnya ternyata kena kompor gitu, bukan kena kompor ya. Ya kena tipu muslihat dari calon lain sehingga ikut menjauhi atau membusuk-busuki Anies gitu. Karena hampir turunnya 12% ya Anies. Sementara gitu. Prabowo yang di DKI cenderung belum mewarnai gitu, naik menjadi 26,8%. Ini angka yang sangat luar biasa. Iya, hampir 10% lah ya itu. Nasib sial juga dialami, nasib sial. nasib apes juga dialami nih. Sama Ganjar dari 25% menjadi 19,6%. Ini elektoral ya, tidak menyertakan cawapres. Iya, betul. Bisa mungkin apakah Cak Imin ada kekuatan, ada kelebihan. Ya, bisa menambah atau bisa kurang juga. Tapi umumnya tidak signifikan sih di sana. Biasanya tidak signifikan. Tapi kalau kita lihat mungkin penyebab kenapa Ganjar bisa turun gara-gara nyerang Prabowo Gibran juga nggak sih?
ada faktor itu nggak? Kan Menurut selama ini info eh, yang saya dapat dari eh, para tim suksesnya mereka, Ganjar pun sekarang udah menghentikan gasnya. Jadi udah mengendurkan gasnya, bukan menghentikan, mengendurkan gasnya. Yang cenderung dia terlalu sporadis mungkin ya dalam ya tanda dulu petik. terlalu ofensif kan? Ofensif banget dia, menyerang Jokowi, kebijakan semua, Ya, jadi ya, seolah ya. lupa. Iya. Padahal dia baru berteman kemarin, baru salaman kemarin. Tapi pas keluar langsung baku, antem sana sini, menghantam kekuasaan. Mahfud MD juga begitu, sampai ke Seleo gitu kan. KPK ya, menyorot KPK gitu, sampai Iya, ke iya. Seleo. Iya, Dia iya. lupa kalau dia ada Menko Polhukam Iya, yang itu bos, yang soal penegakan yang nggak pernah mau hukum. cuti-cuti. Iya, soal penegakan hukum kan, Ya, yang turun kata Ganjar. Ternyata wakilnya adalah bagian dari Menko iya, Polhukam. bagian dari penegakan hukum gitu. Ya, koordinator lagi. Koordinator ya lagi. Nah, Terus di Banten ya. berikutnya kita lihat di Banten nih ya, elektoral Anies itu di Agustus 22,2%, kemudian di Desember 18,7%. Nah, di sini kan. Terus ada Prabowo 37, wow, sampai 50%. Naik 50%. Agustus, sementara Ganjar Agustus 30,1%, Desember 11,1%. Berarti di Banten Digerus. suaranya Ganjar pindah ke Prabowo nih. Bisa jadi nih ada dua faktor. Kenapa dia bisa naik? Karena saya menduga kendaraan Golkar atau mesin Golkar Belum sudah jalan. bergerak Oh, sudah di bergerak Banten. Kayaknya sih sudah bergerak. Yeah. PDIP yang udah duluan masuk. Kemarin juga kaca, padahal keseleonya yang Gibran di daerah Banten ya. Iya. Asam sulfat sama asam folat itu. Di Banten nih. Kita lanjut ya. Nah, ini wilayah kita nih. Nah, ini wilayah kita ini di Jawa Barat. Amin atau Anies pada Agustus itu 27,2%. Kemudian di Desember 27,3%. Cuma naik 0,1% di Jawa Barat. Terus kemudian Prabowo 35% di Agustus dan 38,1% di Desember. Kemudian Ganjar dari 26% di Agustus dan 8,2% di Desember. Ini lagi-lagi ini ya. Ganjar habis ini. Nyaris 20% turunnya. Atau tepatnya 18% lah. Di Jawa Barat, Bo. Di Jawa Barat. Udah habis-habisan itu dia. Tapi memang bergerak. Dari 2 pemilu sebelumnya, Prabowo memang tinggi kan di Jawa Barat. Ya, Jawa Barat kalau Anies masih pede lah. Karena ada basis massa yang sangat kuat. Basis massa PKS yang kuat. Depok, Bogor ya. Bandung gitu kan. Itu wilayah-wilayah yang kuat. Nah, cuman secara signifikan banget ketika Ganjar hampir turun 22%. Enggak dong, Bos, 18%. 18%. Ya, 16 sampai 18% lah. Gila, berarti kan terdelusi banget itu. Suaranya hilang, habis. Faktornya apa ya? Belum tahu nih. Nah, kemudian di Jawa Tengah nih. Kita lihat di Jawa Tengah yang merupakan kandangnya Ganjar itu di Agustus Amin hanya 1,6%, terus kemudian Desember itu naik Jadi melabrak, bro, mampu melabrak 3%, 4,1%. Tapi gue yakin nih, gue memperkirakan Anies ada kenaikan signifikan karena di daerah-daerah perkotaan Semarang gitu kan, pokoknya daerah-daerah kota di di Jawa Tengah. Dan yang mencengangkan lagi adalah Prabowo. Prabowo di Agustus 19,6% naik 10% naiknya. drastis menjadi 29,6%. Naiknya 10% tuh. Iya. Sementara Ganjar lagi-lagi turun. Udah kayak komentator bola saya nyebutkannya. 62% menjadi 31,8%. Bahkan setengahnya ya. Padahal ini kandangnya Banteng loh, Jawa Tengah. Kandang Banteng. Karena kandang Banteng. Dan Ganjar pun gubernur di situ kan. Ada apa artinya ya? Karena kandang Banteng mereka mengganggu semuanya. 2 juga mengganggu, 1 juga mengganggu. Jadi menjadi kayak musuh bersama ini. 62%, 31,8% untuk Ganjar di Jawa Tengah. Ya. Berikutnya ya. Lanjut. Yo baca. Di Jogja itu Anies 5,3% pada Agustus
dan 10% pada Desember, mengalami kenaikan sekitar 5%-an lah ya. Terus kemudian Prabowo pada Agustus 26,3% dan pada Desember 40%, naik hampir 20% atau tepatnya 20, sekitar 18 ya, apa 14% lah ya. Berapa sih? 40 kurang 26. 18, 14 lah. 14%. Terus kemudian Ganjar di Jogja pada Agustus 57%, sekarang Desember tinggal 20%. Ini lagi-lagi turun drastis, setengahnya bos. Jogja ya. Gila. Sementara Prabowo bisa naik drastis. Ada Raja kali. Raja Iya, Golkar ya? Sri Sultan kan Golkar. Iya, bener. Golkar, PSI mungkin juga. Tapi ya gitu, Ganjar lagi-lagi ya. Udah 3 provinsi loh, Banten, Jateng, sama Jogja ini. Dia turunnya banyak gitu. Dan Amin turunnya, naiknya cuma sedikit. Lanjut bos. Nih, di Jawa Timur. Nah, Buset. Ini buset saya nah memang ini juga provinsi yang asik nih sebetulnya. kan diklaim sebagai provinsi atau basisnya PKB, ada Muhaimin di sana ya. Tapi kayaknya tidak berpengaruh ya, karena memang ya tadi salah satunya elektoral capresnya aja ya. Turun dikit, Dari tapi 10. elektoralnya elektoral capres nih Capres ya, bukan Caiminnya Belum ada. yang dihitung. Ya, belum ada. Di Agustus 90 gitu. 10,9%, sementara di Desember adalah 10%, turun 0,9%. Kemudian Prabowo itu di Agustus 29,2%, naik menjadi 40,9%. Naik 11% itu. Nah, sementara di Agustus untuk Ganjar itu 41,1% dan anjlok menjadi 18,6%. Bukan turun, anjlok. Ini sama, setengahnya. Dari Banten tadi ya, Banten, terus kemudian Jawa Tengah, sekarang Jawa Timur, Jawa Barat, turun terus ya Ganjar ya. Nih, Prabowo makin masif, timnya juga bergerak kuat. Anies juga sama, mungkin ya di Jawa Timur berusaha memecahkan kebuntuan-kebuntuan di Jawa Timur. Nah, di Sumatera ini nih di luar dugaan juga sebetulnya, di luar dugaan bagi Prabowo. Yang sebelumnya kita lihat di nomor 1 dulu ya. Ya. Agustus Anies itu 26,1%, turun menjadi pada Desember 23,6%. Sementara Prabowo di Agustus 32,7%, naik menjadi 37,1%. Sementara Ganjar yang Agustus 21,5% menjadi 5,8% di Desember. Lagi-lagi anjlok. Anjlok. Dari 21 ke 5 berarti kurang 15% itu. Gokil nih. Nah, ini harusnya jadi basisnya PDIP ya, karena gubernurnya kan dari sana ya, Bali dan Nusa Tenggara. Pasangan atau Anies pada Agustus 11%, terus kemudian Desember turun jadi 6%. Prabowo yang pada Agustus 36,6%, Desember menjadi 57,8%. Ada lonjakan di situ. Kemudian Ganjar pada Agustus 42,7%, dan Desember tinggal 27,7%. Lagi-lagi anjlok di sini. Yang katanya kalau di Bali sama Bali Nusa Tenggara, Nusa Tenggara itu tidak mungkin goyang itu merah. Iya. Tapi nyatanya signifikan ini terasa. Iya. Nyatanya padahal sudah sangat bergerak kuat, bergerak ya gaya-gaya banteng lah, sedruk-sedruk. Iya. Next. Nah, ini di Kalimantan, elektoralnya Anies menurut survei Kompas pada Agustus ada 18,3%, kemudian di Desember 19,8%. Sementara Prabowo di Agustus 40,7% dan Desember 42%. Naik 1,3%. Sementara Ganjar di Agustus 26,7%, di Desember hancur lebur Kalimantan yang ada IKN. Lagi-lagi anjlok yang ada IKN. Oh iya betul. Efek Jokowi ya masih ya. Efek Jokowi, tampaknya sih efek Jokowi. Karena orang Kalimantan tidak mungkin tidak mencintai IKN. Sulawesi, elektoralnya Anies menurut survei Kompas pada Agustus adalah 20,6%,
kemudian di Desember 16,7%. Sementara Prabowo di Agustus 37,1%, naik gila-gilaan menjadi 46,9%. Sementara Ganjar di Agustus 25,8% dan Desember 10,4%. Padahal kita tahu di Sulawesi Anies masanya bejibun. Lautan manusia ya waktu sebelum kampanye kan. Betul. Lautan manusia yang dibagikan kupon-kupon. Ya, ternyata kan mungkin itu Agustus ya, makanya naik jadi 20,6%. Tapi ketika Desember tidak ada event kayak gitu lagi, tinggal 16%. Meskipun Anies juga menyinggung, apakah kalian percaya sama survei dengan kondisi saat ini? Lautan massa. Iya. Narasinya dibuat gitu ya. Yang dibangun seperti itu. Coba lagi-lagi nih bos yang menarik. Ganjar anjlok lagi nih, anjlok 15%. Dari 25 tinggal 10% coba. Beberapa kali padahal Ganjar ke sana ya. Iya. Nggak ngaruh ternyata ya. Dan sempat berusaha melawan juga dengan massa yang lumayan signifikan di Sulawesi. Ya. Nah, ini yang terakhir adalah di Maluku dan Papua. Survei Kompas pada Agustus elektoralnya Anies itu 31,4%, kemudian di Desember turun menjadi 14%. Kemudian Prabowo Agustus 27,5% naik menjadi 42%. Terus kemudian di Agustus Ganjar itu 35,3%, sementara di Desember menjadi 18% turun. Lagi-lagi jadi ketika Ganjar ke Papua beberapa hari kemudian Jokowi Prabowo turun atau Jokowi turun. Iya, untuk menyapu. Katanya gitu ya, informasi yang kita dengar gitu. Iya, betul. Di mana ada Ganjar ke daerah, beberapa hari kemudian Jokowi harus turun. Ya, ada kunjungan di sana. Ada kunjungan di sana. Sehingga ada strategi-strategi yang dibangun di sana. Iya, sehingga yang tadinya mungkin masyarakat Papua atau masyarakat di provinsi lain ketika Ganjar turun mengambil empatinya dan dapat, tapi disisir lagi sama Jokowi, akhirnya berpindah. Bisa jadi seperti itu kan? Karena beberapa informasi yang kita dapat juga ketika Jokowi turun ke daerah, dia akan berdialog dengan kepala daerahnya. Pak Bupati di sini Ganjar atau Prabowo, nah gitu. Terus Pak Wali Kota di sini Ganjar atau Anies atau Prabowo. Bahaya juga ya, nanya-nanya atau dialog kayak gitu ya. Cawe-cawe. Iya. Yang harusnya? Artinya kan ya tidak sepatutnya dilakukan gitu. Kan ngobrol, itu kan sambil jalan ngobrolnya, bukan pertemuan. Gak ada masalah kali menurut Presiden. Jadi kita simpulkan bahwa pasangan Prabowo Gibran ini unggul di hampir semua kategori sosial demografis responden. Sementara dan Prabowo juga unggul baik di pemilih perkotaan maupun perdesaan serta laki-laki dan perempuan. Nah ini menarik sebetulnya. Anies sepertinya tidak mampu menyasar pedesaan yang memang mayoritas geografi Indonesia. Kita tidak melihat kan tim buzzernya Anies memperlihatkan Anies macul kayak di sawah kayak gitu kan, di gunung dan sebagainya. Dia masih memperlihatkan intelektual dan gaya-gaya akademisinya. Ya, elitis lah. Mungkin elit, saya tidak nyebutnya elitis sih, tapi lebih pada dia lebih mementingkan akademis atau lebih mementingkan gagasan daripada gimmick yang dia bangun. Meskipun dia juga kalau disuruh joget tetap aja joget. Iya. Terus kemudian suara untuk Prabowo Gibran juga lebih tinggi pada hampir semua kelompok pemeluk agama. Ini merata nih di Prabowo Gibran ini. Padahal di Timnas Amin tuh udah banyak tuh semua responden atau perwakilan dari beberapa agama ada tuh. Ya. Tapi tidak berhasil meraup itu ya. Tidak berhasil atau belum berhasil. Kelompok pemeluk agama tertentu gitu. Nah, ini rentetan debat ini kan akan berlangsung nih mulai tanggal 12 sampai ke 10 hari ke depan. Nanti apakah nanti akan ada perubahan karena pleset-pleset. Sama kayak saya tadi bilang kan, yang gue bilang gue nunggu debat dulu gitu. Pasti akan bergeser atau enggak gitu. Debat juga belum bisa dinilai di 1 hari atau 2 hari kemudian. Ya. Apakah debat itu akan ditonton atau tidak juga kita tidak tahu. Cuman menurut pengalaman yang sudah di beberapa informasi yang kita dapat juga, jika pasangan calon itu surveinya turun, naiknya akan sangat susah banget.
sulit. Jadi kalau udah turun terus ya. Kalaupun bisa berhasil paling landai. Ya. Ya, dari turun jadi landai. Tapi untuk naik lagi berat. Tapi kalau misalnya pasangan sudah naik terus ya. Walaupun Betul. berat naiknya gitu ya, cuma sekian persen gitu ya, yang kayak dialami pasangan Amin kan. Tapi dari cerminan ini juga bisa kita lihat nih, bro. Kalau pilpres akan terjadi 2 putaran. Asik. Tidak mungkin 1 Ya, putaran. karena tidak sampai ada yang 50% kan. Kalau untuk mencapai 1 putaran ya dia mau tidak mau harus 55% lah Ya. minimal itu. Meskipun beberapa informasi yang kita dapat juga ini sedang diusahakan, Iya, diupayakan untuk 1 banget putaran. untuk 1 putaran. Betul. Bagi pasangan nomor 2 dan 3 dan 3 sedang yang berupaya berharap 1 putaran. untuk berputar 1 putaran. Karena ketika masuk dalam 2 putaran pasti akan ada koalisi-koalisi lanjutan yang memang akan sangat Tapi prediksi lu luar biasa. kalau 2 putaran ya, ini prediksi ya. Misalnya yang maju adalah Anies dan Prabowo. Suara Ganjar akan kemana? Kalau kemarin kan simbol-simbol mah Ganjar kemarin ikut nata APK-nya Anies gitu ya. Terus kemudian sempat dimunculkan narasi-narasi udahlah Ganjar sama Anies gitu. Ada kemungkinan kayak gitu. Ya, politiknya akan menarik lagi nih. Karena bagaimana bercampurnya lagi PDIP dan PKS. Nah, yang itu jarang sekali kita temui gitu ya. Meskipun itu sulit, berat. Oke. Itu simulasi pertama. Kalau simulasi kedua ternyata adalah Prabowo dengan Ganjar, Anies akan kemana? Nah, ini berat juga bagi Anies. Apakah dia mau mengambil oposisi? Partai-partai pendukungnya juga kalau dilihat kan kayak PKS kan udah terbiasa ya oposisi ya. PKS kan sekarang oposisi nih. Ya. Nggak tahu dengan Nasdem kan dari pemilu 2 pemilu sebelumnya kan berada di pusaran pemerintah terus gitu. Kita obrolan berikutnya aja ya. Ya, kita kupas lagi lah. Mari kita rapatkan lagi. Mudah-mudahan bisa mendapatkan wawasan yang terbaik buat kalian semua.